Seorang ibu dan anak ditampilkan sedang berada di dalam mobil dan terjebak macet. Beredar kabar di radio tentang kerusuhan yang menewaskan 157 orang dan banyak korban lain yang mengalami luka. Sang ibu, tokoh utama kita yang bernama Caroline Id, mencoba mengalihkan dengan mengganti siaran radio sambil mengenang kembali pengalaman lucu yang pernah terjadi. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang membuat semua orang berlarian dan ada beberapa di antara mereka yang tewas tertembak. Ternyata kerusuhan telah sampai ke lokasi itu. Id langsung menahan putrinya Vanya yang hendak melarikan diri. Sayangnya, sesaat kemudian para pasukan bersenjata datang menghancurkan jendela mobil Dan itulah kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Svartkrabbe atau bahasa Inggrisnya Black Crab, sebuah film aksi fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2022, disutradarai sekaligus ditulis oleh Adam Burke dan dibantu oleh Pelle Redstorm, serta dibintangi oleh bintang film yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Salah satunya ada Noomi Rapace, the mother of Alien. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah tempat pemberhentian kereta di mana tokoh utama kita, Caroline Id, yang sedang menuju ke selatan dipaksa turun untuk menjalankan tugas. Detailnya akan dijelaskan ketika Id tiba di markas. Seorang wanita menghampiri Id memberikan semangkuk mie, tapi sebagai gantinya, Id harus menanyakan kabar suami wanita itu yang saat ini berada di markas. Id meminta wanita itu melupakan suaminya dan bergerak menuju ke tempat aman di wilayah selatan karena kecil kemungkinan orang yang bergabung dengan militer bisa berumur panjang. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, seorang perwira berpangkat letnan datang menjemput Id. Dalam perjalanan, banyak yang mereka bicarakan, mulai dari daerah asal Id sampai misi yang berhasil diselesaikan. Namun Id menyadari bahwa mobil mereka tidak menuju ke markas, melainkan ke sebuah tempat kumuh. Sang letnan pun meninggalkan Id karena ingin mengambil sesuatu. Tiba-tiba saja wanita itu dihampiri oleh gelandangan dan bahkan nyaris dibunuh. Namun sepertinya para gelandangan terlalu meremehkan Id. Dengan lihai, dia berhasil melumpuhkan dan bahkan membunuh para gelandangan lalu bergegas membawa lari mobil letnan. Beberapa waktu kemudian, Id tiba di markas. Setelah memperlihatkan surat perintah, wanita itu pun diizinkan masuk. Di sana dia bertemu dengan rekan-rekan barunya, yaitu Malik, Granvik, dan Karimi yang baru saja tiba. Pria itu berasal dari sektor F-28 yang menurut rumor telah dibom oleh musuh, sehingga menewaskan 3.500 jiwa. Karimi benar-benar terpukul setelah mendengarkan hal itu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan karena sesaat kemudian, mereka semua dipanggil menghadap Kolonel Rudd untuk dijelaskan tentang misi yang akan mereka jalankan. Ada 5 orang prajurit yang seharusnya ikut dalam misi dan mengetahui salah satunya tidak hadir membuat sang kolonel sedikit kesal. Pria itu membuka pertemuan dengan sebuah kalimat tentang masa serigala dan senjata yang membuat saudara saling membunuh, bahkan para orang tua tidak segan-segan membunuh anaknya. Hal itu diperburuk dengan meredupnya matahari sehingga mendatangkan musim dingin yang berkepanjangan. Situasi saat ini benar-benar gawat. Musuh telah menghancurkan hampir seluruh wilayah dan tak lama lagi mereka akan benar-benar kalah perang. Tapi kini ada sebuah peluang terakhir yang dapat mengubah keadaan bahkan menghentikan perang selamanya. Operasi itu disebut Black Crab. Prajurit diperintahkan untuk meluncur di atas lautan yang membeku, melewati pangkalan militer musuh saat malam hari dan membawa 2 buah kapsul menuju ke fasilitas laboratorium Odo. Welcome to Operation Black Crab. Itu terdengar seperti misi bunuh diri dan sudah pasti Id tidak bisa menerimanya. Namun, selain kebebasan dari wajib militer, Rudd memiliki imbalan lain, yaitu kesempatan bagi Id untuk bertemu kembali dengan Vanya yang saat ini juga berada di Odo. Id tak kuasa menahan tangis karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan putrinya. Dia langsung mengubah keputusannya untuk ikut dalam operasi Black Crab lalu meyakinkan para rekan agar ikut serta karena meskipun misi tersebut sangat berbahaya, tapi selama ada peluang, maka mungkin mereka akan berhasil. Lagi pula tidak ada jalan untuk kabur dari wajib militer. Mereka akan dianggap sebagai pembelot dan berakhir dengan hukuman gantung. Tak lama kemudian, Kapten Forsberg membagikan senjata dan beberapa peralatan untuk
menyeberangi es. Semuanya diperintahkan beristirahat karena mereka akan berangkat sebelum fajar. Beberapa waktu kemudian, ledakan bom membangunkan It dari mimpi tentang masa lalunya bersama Vanya. Ternyata markas itu telah dikepung oleh musuh. Sang kapten memerintahkan para anggota Black Crab untuk meninggalkan markas. Mereka bertemu dengan Kolonel Rudd yang datang bersama dengan Letnan Nailan. Cukup mengejutkan melihat orang yang sebelumnya menjebak It adalah anggota kelima Black Crab. Lalu setelah Rudd menyerahkan 2 kapsul rahasia bersama dengan hancurnya markas, kelompok Black Crab langsung memulai misi di bawah pimpinan Kapten Forsberg. Sangat disayangkan, beberapa jam kemudian, ketika matahari terbit, kelompok itu masih berada di tengah-tengah es. Posisi mereka dalam bahaya, berada di ruang terbuka, yang mana memungkinkan penembak jitu dengan mudah menghabisi mereka. Forsberg meminta semuanya bergegas menuju ke pulau terdekat sambil tetap bersiaga. Tiba-tiba saja, es di sekitar mereka retak sehingga membuat sang kapten tenggelam. Tak ada satupun dari mereka yang bergerak kecuali It. Wanita itu langsung menyelam ke balik lapisan es, dan karena Forsberg sudah tidak bisa diselamatkan, maka It hanya mengambil tasnya untuk mengamankan kapsul sekaligus misi Black Crab. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah untuk beristirahat dan menghangatkan tubuh. Ternyata tempat itu benar-benar kosong. Malik pun langsung menyalakan api meski tahu tindakannya sangat berisiko, tapi itu demi keselamatan It yang bisa dibilang sebagai navigator mereka. Hanya saja, kini kelompok itu tidak tahu harus berbuat apa karena Forsberg belum memberikan pengarahan. Menurut rantai komando, seharusnya kini Letnan Nailan yang memimpin kelompok. Namun, It tidak bisa menerima hal itu karena Nailan sama sekali belum menerima pengarahan, tidak mengetahui rute, serta pastinya karena hal yang telah dilakukan terhadap It. Beruntung Malik langsung menghentikan pertengkaran tersebut dan meminta kepada mereka berdua untuk saling menghormati. Memang tanpa It, misi mereka akan gagal. Namun, wanita itu harus mematuhi rantai komando yang berlaku. It kembali bermimpi tentang masa lalunya bersama Vanya yang sedang mencari kendaraan untuk mengungsi. Dan kala itu, salju baru saja turun. Tapi It malah melihatnya sebagai abu karena kebakaran yang terjadi di mana-mana. Suara helikopter membangunkan It. Ternyata lokasi mereka telah diketahui oleh musuh. Tidak hanya mengirimkan helikopter, tapi musuh juga menurunkan beberapa prajurit untuk melakukan penyisiran. Sesaat sebelum datangnya helikopter, It sempat melihat Karimi sedang melakukan komunikasi. Karimi mengaku saat itu dia sedang menghubungi markas F-28 untuk mengetahui kondisi kekasihnya yang bekerja sebagai petugas komunikasi. Siapa pula yang mau mempercayai pengakuan itu? Namun, karena bukti-bukti masih belum jelas, Nailan mengizinkan Karimi tetap ikut, tapi tanpa senjata dan diawasi penuh oleh Grenvik. Perjalanan kembali dilanjutkan, dan ketika malam, kelompok itu menambah kecepatan agar bisa segera menemukan pulau selanjutnya untuk berlindung. Terdengar suara-suara dari balik lapisan es yang menurut Grenvik itu adalah gelembung. Sepertinya ada seseorang di bawah sana. Pernyataan itu tidak salah, karena sesaat kemudian Karimi terjatuh akibat tersandung kepala mayat. Sebuah pemandangan yang membuat para prajurit bergidik ngeri melihat banyak sekali mayat yang terkubur di balik lapisan es. Ada yang mengatakan itu salah satu dari kekejaman musuh yang membunuh para warga sipil. Namun, tidak ada yang bisa memastikan karena semua yang berperang mungkin melakukannya. Sangat mengejutkan, ternyata helikopter musuh kembali berhasil menemukan Black Crab. Mereka dihujani tembakan hingga akhirnya It menemukan dermaga dan bersembunyi di sana. Lalu disusul oleh Grenvik, Malik, Nailan, dan terakhir adalah Karimi yang nyaris ditembak karena dikira musuh. Perjalanan pun berlanjut di atas pulau, karena menurut Nailan, sepertinya gerak-gerik mereka telah diketahui oleh musuh. Di sebuah pemukiman, kelompok Black Crab menemukan rumah yang dihuni oleh pasangan suami istri lanjut usia. Pasangan itu mengaku tidak tahu harus pergi kemana lagi, karena semua kota-kota telah dibakar dan banyak dari para pengungsi yang mati kelaparan. Awalnya suasana begitu hangat, semua tertawa mendengar kisah Malik yang banyak mengetahui tentang barang-barang antik. Namun, mendadak semuanya berubah ketika It menemukan senjata di bawah meja yang siap ditembakkan. It hanya diam dan menggelengkan kepala sebagai kode untuk melarang si kakek. Sayangnya, pria tua itu mengabaikan peringatan It dan mulai menembak, sehingga para prajurit terpaksa membunuh pasangan itu.
Tembakan si kakek membuat Malik terluka, sementara Karimi tewas. Tak lama berselang, mereka menerima komunikasi radio dari seorang wanita yang mengaku kekasih Karimi. Mungkin selama ini Karimi tidak berbohong, tapi di sisi lain mereka juga tidak boleh percaya begitu saja. Karena menurut informasi, markas F-28 telah dihancurkan oleh musuh. Beberapa menit kemudian, Black Crab yang tersisa kembali meluncur di atas lautan yang membeku. Sesekali, mereka berhenti untuk memeriksa luka Malik, namun pria itu tetap berkeras tidak ingin diobati. Dalam perjalanan, Malik mengatakan bahwa manusia bukanlah kepiting, melainkan ular raksasa yang memakan ekornya sendiri. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah kapal yang terjebak di tengah-tengah es. Terjadi pertengkaran karena Granvik tidak ingin meninggalkan Malik, sedangkan Id dan Nailan menganggap Malik sebagai hambatan yang bisa menggagalkan misi. Akhirnya Granvik merampas kapsul lalu membukanya. Dan sangat mengejutkan, ternyata benda itu berisi virus yang merupakan senjata biologis. The end of the war. A biological weapon. Mengakhiri perang, itu yang dikatakan Red, dan itu pula yang menjadi tugas dari operasi Black Crab. Namun virus ini tidak hanya mengakhiri perang, tapi juga akan mengakhiri segalanya. Semuanya pun berpencar untuk memeriksa sekeliling kapal. Pada momen ini, akhirnya Id bisa menghela nafas, mengekspresikan ketakutannya. Tentu ini merupakan pilihan yang sulit, karena jika gagal menyelesaikan misi, maka Id tidak akan bisa bertemu dengan putrinya. Terlihat cahaya dari kejauhan yang menandakan bahwa pasukan musuh sedang menuju ke arah mereka. Lalu sesaat kemudian, terdengar suara tembakan yang ternyata dari Malik. Pria itu bunuh diri karena tidak ingin menjadi beban bagi rekan-rekannya. Id langsung bersiap untuk melanjutkan misi. Bukannya tidak bersimpati, tapi sekelompok pasukan sedang menuju ke arah mereka, apalagi setelah mendengar suara tembakan. Beberapa waktu kemudian, Id memasuki wilayah es yang tipis. Tidak ada jalan kembali, dan rute memutar akan membuat perjalanan semakin jauh. Oleh karena itu, Id pun nekat menyeberang hingga akhirnya membuat lapisan es retak. Beruntung Letnan Nilan dan Granvik berhasil menyusul, lalu setelah menyelamatkan Id, kelompok Black Crab pun langsung melanjutkan perjalanan hingga terlihat suar diikuti dengan tembakan yang berasal dari arah depan. Bertahan mungkin adalah satu-satunya yang bisa dilakukan, namun tidak dalam waktu yang lama karena es di sekeliling mereka mulai retak karena terkena tembakan. Akhirnya, di sini Granvik menggunakan kemampuan menembaknya dan ternyata itu berhasil mengenai musuh. Ya, hanya satu prajurit musuh yang tersisa, dan yang lain telah mati membeku. Nilan dan Granvik mencoba membahas tentang kapsul yang mereka bawa dan bertanya-tanya mengapa Id masih tetap menjalankan misi setelah mengetahui bahwa Black Crab tidak bertujuan demi kebaikan. Namun Id hanya diam, tak berkata apa-apa, dan akhirnya sang letnan pun meminta semuanya beristirahat karena perjalanan akan dilanjutkan sebelum fajar. Sama seperti sebelumnya, sebuah mimpi bersama Vanya membangunkan Id. Sangat mengejutkan, ternyata Nilan telah membawa lari kapsul berisi virus dan tiba-tiba saja pasukan musuh mengepung tempat itu. Id langsung membangunkan Granvik untuk melakukan perlawanan. Kerjasama yang cukup apik membuat mereka mampu menahan serangan musuh. Sayangnya, salah satu prajurit musuh berhasil menyelinap dan menembak Id sehingga granat di tangannya jatuh dan meledak. Sebagian tubuh Granvik hancur terkena ledakan. Kini yang tersisa hanya Id. Setelah menghabisi seluruh pasukan musuh, wanita itu pun mengambil senapan Granvik lalu melakukan pengejaran. Beberapa waktu kemudian, dengan sisa-sisa tenaganya, Id berhasil menyusul Nilan dan menembaknya. Sang letnan memohon kepada Id untuk membuang kapsul itu karena jika virus dilepaskan, maka tidak hanya membunuh musuh, tapi juga seluruh pengungsi. Sedangkan Rat dan pasukannya bersembunyi di dalam bunker. Namun Id hanya mengabaikan ucapan Nilan karena bagi wanita itu, bertemu dengan Vanya jauh lebih penting dari apapun. Id meninggalkan senapan Granvik yang berat lalu melanjutkan perjalanan. Kondisi tubuhnya semakin melemah akibat kehilangan banyak darah. Di saat terakhir, wanita itu berhalusinasi mendengar suara Vanya, Forsberg, dan Granvik. Lalu, tiba-tiba saja, dua orang berkuda muncul di hadapannya. Lagi-lagi Id memimpikan Vanya dan kali ini adalah momen terakhir di mana saat itu Id dipukuli dengan kejam lalu para tentara itu membawa Vanya.
Ketika terbangun, ternyata It sudah berada di Odo. Seorang petugas medis menjelaskan kondisi tubuh It, luka tembaknya telah diobati, dan 3 jari kakinya terpaksa diamputasi. Tak lama kemudian, It dibawa untuk menghadap Laksamana North. It diberikan tanda jasa dan medali kehormatan atas keberhasilan Black Crab. Sama halnya dengan Nilan yang ternyata juga berhasil diselamatkan. Namun It langsung menghentikan semua omong kosong itu dan menanyakan lokasi Vanya. Awalnya Laksamana mencoba mengalihkan, namun pada akhirnya wanita itu terpaksa mengatakan yang sebenarnya bahwa informasi tentang Vanya adalah suatu kebohongan yang digunakan untuk memotivasi It. Tentu saja pengakuan tersebut membuat It marah besar. Dia langsung menghajar North habis-habisan hingga hampir ditembak mati oleh tentara lain jika saja Nilan tidak menahannya. Beberapa waktu kemudian, It kembali dibawa ke ruang medis. Dia memanfaatkan kelengahan petugas untuk mengambil pisau bedah, lalu ketika petugas itu pergi, It pun langsung menuju ke ruangan Nilan untuk membahas tentang rencana menghancurkan virus. Meskipun menurut Nilan sudah terlambat, dengan kondisi tubuh mereka saat ini tidak akan mampu untuk melakukannya, tapi It tidak mau menyerah, karena jika memang Vanya masih hidup, maka menghancurkan virus adalah satu-satunya jalan untuk melindunginya. Akhirnya Nilan setuju, lalu 2 mantan Black Crab itu pun langsung memanfaatkan pangkat dan medali kehormatan mereka untuk memperdaya seorang prajurit agar mengantarkan mereka ke laboratorium. Sayangnya, penjagaan di laboratorium itu sangat ketat, sehingga It langsung menancapkan pisau bedah ke leher salah satu prajurit dan menembak sisanya. This is level 5 security. Waktu yang mereka miliki tidak banyak, oleh karena itu, It dan Nilan langsung memasuki laboratorium, mengancam para petugas, bahkan jika perlu menembak, lalu berencana meledakkan diri dengan virus. Namun salah satu petugas melarang It karena itu membuat semua orang di markas terinfeksi. Akhirnya, It dan Nilan diarahkan keluar lewat pintu darurat untuk membuang virus itu ke lautan. Dengan menyamar sebagai petugas lab, mereka pun berhasil keluar. Sangat disayangkan ketika Nilan sedang mencari helikopter yang kosong, It malah tertangkap oleh para tentara. Wanita itu langsung memperlihatkan 2 tabung berisi virus yang telah ditempel ke granat. Itu membuat semua tentara mundur, termasuk Laksamana North. It memberikan aba-aba kepada Nilan untuk segera pergi dengan tim evakuasi, lalu wanita itu mengabaikan semua perkataan North tentang mengakhiri perang, hidup baru yang penuh dengan kedamaian, serta omong kosong lain. Dan akhirnya wanita itu melompat sekaligus meledakkan diri bersama virus. Film pun ditutup dengan menampilkan Nilan yang menyaksikan ledakan dari kejauhan, serta ditampilkan juga It yang akhirnya berhasil bersatu dengan putrinya. Apakah perang akan berakhir, ataukah manusia akan terus saling membunuh? Dan tamat. Buat yang belum tahu, film Svart Krabbe atau Black Crab ini diadaptasi dari novel Jerker Verdbork dengan judul yang sama dan berlatar dalam perang pasca apokaliptik yang berisiko memusnahkan seluruh umat manusia. Ya, film ini memang sangat minim penjelasan, terutama cerita di balik perangnya. Namun saya pikir itu sama sekali tidak mengurangi ketegangan yang disuguhkan, dan bagi saya pribadi, film ini masih layak untuk ditonton di rumah, tapi tidak bersama anak di bawah umur ya. Karena tidak dijelaskan negara mana, maka akan lebih baik saya menyebutnya dengan negara di wilayah Skandinavia. Pada awal film, kita ditampilkan It dan putrinya yang sedang terjebak dalam kerusuhan. Siaran radio memberitakan bahwa sebanyak 157 orang kehilangan nyawa dan sisanya mengalami luka-luka dalam kerusuhan tersebut. Jadi di sini bisa kita asumsikan telah terjadi perang saudara. 2 kekuatan besar saling menyerang sehingga menyebabkan negara itu berada dalam kekacauan. Apakah ada hubungannya dengan negara lain, ini juga sama sekali tidak dijelaskan. Tapi pada sebuah scene ketika Malik mengungkapkan keinginan untuk mencari saudaranya setelah menjalankan misi dan menonton final Piala Stanley yang merupakan sebuah kejuaraan hoki di Amerika Utara, ini bisa berarti 2 hal. Yang pertama, perang hanya terjadi di wilayah Skandinavia, sedangkan di belahan dunia lain aman-aman saja. Atau yang kedua, seluruh pemerintahan dunia telah runtuh, karena pada scene sebelumnya, saat It baru saja bertemu dengan Malik dan Grenvik, Malik mengatakan tidak ada lagi yang namanya pemerintah, itu sudah lama runtuh. Jadi kemungkinan yang dikatakan oleh Malik tentang Stanley Cup hanya sebuah harapan ketika perang berakhir, mengingat ucapan Kolonel Rudd bahwa operasi Black Crab bertujuan untuk mengakhiri perang.
Ada beberapa scene yang menampilkan perjalanan It dan anaknya di tengah-tengah negara yang dilanda perang, sampai akhirnya mereka terjebak di sebuah terowongan, lalu Vanya diculik oleh sekelompok tentara. Saya pikir selama bertahun-tahun, It telah mencari putrinya dengan cara bergabung ke dalam pasukan militer. Namun ketika harapan tersebut mulai hilang karena mengira Vanya telah mati, Kolonel Rath membangkitkannya dengan memberikan harapan baru bahwa Vanya kini berada di Odo. Terus apakah Vanya masih hidup, Bang? Seperti yang kita tahu, harapan yang diberikan oleh Rath adalah kebohongan yang bertujuan untuk memotivasi It. Tapi hingga akhir film masih tidak jelas status Vanya hidup atau mati. Dan menurut saya pribadi, gadis malang itu telah tewas dan scene akhir menunjukkan ibu dan anak bersatu kembali di kehidupan lain setelah kematian. Saya rasa semua sepakat pada awal film kita melihat pria ini sebagai orang yang, mohon maaf, brengsek. Namun seiring berjalannya cerita, kita mengetahui bahwa sang letnan tidak seburuk itu. Saya pikir sejak awal, dia telah mengetahui seluk-beluk misi Black Crab, mengetahui virus yang ada di dalam kapsul dan akan digunakan untuk apa, serta mengetahui siapa yang memegang peranan penting dalam misi tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Caroline It. Wanita itu langsung didatangkan dari utara karena sudah sangat mengenal wilayah serta mengetahui rute tercepat dan teraman menuju ke Odo. Oleh karena itu, sejak awal, Nelan sengaja menjemput dan meninggalkan It di lingkungan kumuh supaya operasi Black Crab tidak berjalan mulus. Kalau boleh jujur, ini adalah bagian yang paling mengecewakan. Sebelumnya, ketika tertembak oleh It, Nelan sempat mengatakan bahwa virus itu harus dihancurkan dan dibuang ke laut, karena jika menyebar, maka bisa menimbulkan bencana global. Selain itu, It juga mengatakan jika putrinya masih hidup, maka menghancurkan virus merupakan satu-satunya cara untuk melindunginya. Ditambah lagi, seorang petugas lab mengatakan bahwa virus itu tidak boleh diledakkan karena bisa menginfeksi orang-orang yang berada di markas. Nah, tapi di akhir film kita melihat It malah meledakkan diri sebelum jatuh ke laut, yang kemungkinan menyebabkan virus menyebar lewat udara. Agak disayangkan di bagian ending ini. Mungkin segitu dulu teman-teman, karena ini bukan film berat yang membutuhkan banyak mikir dan teori. Tapi jika teman-teman punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!